Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Three Stooges. Film bergenre komedi ini menceritakan tentang 3 orang yatim piatu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah keuangan dari panti asuhan mereka. Film ini dibumbui dark jokes yang sangat menghibur dan agak ngilu. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Diperlihatkan sebuah panti asuhan yang dijalankan oleh para biarawati. Saat anak-anak diperintahkan masuk, tiba-tiba sebuah mobil datang dan melemparkan sebuah tas. Ternyata, tas itu berisi bayi imut yang tak berdosa bernama Moe, Carly, dan Larry. Angels from heaven! Can they sleep in my room tonight? Now hold on, ladies. Everyone's going to get their turn. It's not my turn. Get somebody else. 10 tahun kemudian, ketiga bayi itu tumbuh menjadi anak yang super nakal, dan para biarawati itu sangat kewalahan mengurusnya. Kemudian, diperlihatkan kenakalan anak itu yang sedang mencoba mengobati Suster Rosemary yang sedang sakit gigi. Anesthetic, 15 milligrams. Boys? 1, 2, 3. What are you three up to? Just dabbling in the eye. Well, lunch is ready. Oh boy! Saat makan siang, diketahui bahwa ada orang tua yang berniat untuk mengadopsi seorang anak. Biara itu mengusulkan kepada suster kepala agar menyembunyikan anak lain sehingga Moe, Carly, dan Larry yang akan dipilih. Absolutely not. That's it. I quit. Karena Suster Rosemary sudah tidak tahan lagi dengan tingkah anak itu, akhirnya suster kepala menyetujui permintaan para biara itu. Akhirnya, calon orang tua itu diperkenalkan kepada ketiga anak nakal itu. Nope, that's it. Just the 3. Children, get on in here. Mr. and Mrs. Harder, don't... Hello! How precious! Oh, boys and their rodents. Mother Superior, may I have a glass of milk, please? Tiba-tiba, seorang anak bernama Teddy muncul. I thought you said there were only the Never 3. said that. I said about 3. Akhirnya, Teddy dijadikan pilihan keempat bagi orang tua itu. Teddy, this is gonna be a day you'll never forget until you tell Mo that he's coming home with us. What do you say, sport? Moe yang terpilih harus berpisah dengan kedua saudaranya. You fellas mind if I have something to remember you by? Come here, groundhog. Karena hari itu diputuskan sebagai ulang tahun Moe, ia diizinkan untuk memilih hadiah ulang tahunnya. Ternyata, Moe meminta agar kedua saudaranya ikut diadopsi. He wants us to go back and get his 2 friends. 3 youngsters are an awful lot to take on all at It's once. not gonna cost you a dime extra. Them 2 toy mites can bunk with me. Wow. Those guys really mean a lot to you, don't they? Akhirnya, mereka kembali ke panti asuhan, Talking? Forget it! It was a bad... namun mereka malah menukar Moe dengan Teddy. Oh! What are you doing back? They were full of baloney. As soon as we got on the road, they wanted me to clean the pool and squeegee the tennis courts. Akhirnya, mereka bertiga kembali berkumpul, walaupun Moe sangat kecewa. Suatu hari, Moe, Carly, dan Larry ditugaskan untuk memperbaiki lonceng. 12:05 and nothing rang. Weren't those morons supposed to? I think I'll go have a little word with them. When are you clowns gonna... Saat diperiksa, ternyata ketiga pria itu malah sedang tertidur lelap. Sementara itu, seorang biara datang memberi kabar bahwa panti asuhan itu akan ditutup karena terlalu banyak utang.
utang tersebut akibat kerusakan yang diperbuat oleh ketiga bersaudara itu. Sementara itu, Moe, Carly, dan Larry sedang sibuk memperbaiki atap gereja. Seperti biasa, mereka tidak pernah bekerja dengan baik. Suster Rosemary datang untuk memanggil ketiga bersaudara itu. Those morons. You two, you're disturbing my coffee break. Hey, you're in luck. They got a donut remover right here. It's one of these. Donut remover. Mother Superior's looking for you! Here, let me get him. Ketiga bersaudara itu bercanda keterlaluan hingga mencelakai suster tadi. Here we go. What's the matter with you? Come on. Grab that bucket, splash some water on her. Mereka bergegas menemui suster kepala dan mereka tak sengaja menjatuhkan seorang biara. Karena mereka mengira biara itu melecehkan suster, mereka malah memberinya pelajaran. Akhirnya, suster kepala mengumumkan bahwa panti asuhan mereka akan ditutup bulan depan. Suster dan anak-anak tidak setuju panti asuhan itu ditutup, dan mereka mulai memikirkan cara agar panti asuhan itu bisa beroperasi lagi. Akhirnya, mereka bertiga bersedia mencari uang untuk membayar utang panti asuhan tersebut. Come on, let's get packing. Attention! Sebelum pergi, suster kepala memberikan sedikit uang sebagai bekal untuk mereka. Beralih ke Lydia dan selingkuhannya Meg, mereka berdua berencana untuk membunuh suami Lydia agar mereka bisa menikah. Kebetulan, mereka berdua melihat Moe, Carly, dan Larry yang sedang mencari pekerjaan untuk membayar utang panti. Akhirnya, Lydia datang untuk bernegosiasi dengan ketiga bersaudara itu. I'll pay you $830,000 for 10 minutes. We'll take it. Who do we have to moita? My husband. Sorry, lady, you came to the wrong place. We're Viking stiffs, not common crooks. Selingkuhan Lydia mencoba ikut bernegosiasi dengan mereka. Who are you? I'm her husband. Wait a minute. You mean to tell me she's planning your funeral and you're okay with it? Well, I know. My husband is suffering from an incurable disease that eventually will kill him. Meg beralasan bahwa ia sedang sekarat dan ia ingin segera mengakhiri hidupnya. Akhirnya, ketiga bersaudara itu menyetujuinya dan Meg memerintahkan mereka untuk mengeksekusinya malam ini juga. I'd like you to sneak into our bedroom in the middle of the night and smother me while I'm sleeping. Do not turn on the lights. Oh, I get it. You don't want to see it coming, eh? Bingo. Tanpa diduga, Larry malah langsung mengeksekusi pria tersebut. Hal itu membuat Lydia marah dan ia langsung meninggalkan tempat itu. Ternyata, ketiga bersaudara itu mengikuti Lydia hingga ke rumahnya. Mereka bertiga tetap menagih uang yang dijanjikan Lydia sebelumnya. Di saat yang sama, Lydia mendapat kabar bahwa Meg masih hidup dan suaminya telah mengurus pengobatannya. Come on, Blondie, pay up. A deal's a deal. Akhirnya, Lydia tidak jadi membayar ketiga bersaudara itu karena Meg masih hidup. Setelah diusir, mereka bertiga berencana untuk kembali membunuh Meg di rumah sakit. Moe, Carly, dan Larry menyelinap ke dalam rumah sakit dan mereka langsung masuk ke dalam kamar Meg. Mereka langsung memulai aksinya dan Moe menggunakan pasien kritis untuk mengganjal pintu kamar itu. Saat akan mengeksekusi, mereka bertiga tertarik melihat berita tentang seekor singa. Dan di saat yang bersamaan, Meg mencoba bersembunyi ke dalam gipsnya.
Moe memiliki ide untuk meledakkan gips itu dengan dinamit. Fire in the neck hole! Take cover! Nurse! Toe tag on you in no time! Akhirnya, Meg membatalkan pekerjaan itu dan ia beralasan bahwa kecelakaan itu telah membuatnya sembuh. Di saat yang bersamaan, polisi mendatangi kamar itu. Moe, Carly, dan Larry berhasil kabur dari kamar itu dan terjadi kejar-kejaran di sana. Mereka mencoba untuk menjebak salah satu polisi itu. He don't look so good. Carly tidak mendengar detak jantung polisi itu dan Moe yang sok tahu menggunakan setrika panas sebagai alat pacu jantung. Sesampainya di atap, mereka bertiga berencana menggunakan selang untuk turun dari sana. Akhirnya, mereka bertiga mendarat di atas seorang pejalan kaki yang malang. Mo? Larry? Curly? Tanpa diduga, pria yang mereka timpa adalah Teddy yang dulu ditukarkan dengan Moe. Teddy sangat baik dan ia menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya. Namun Moe menolaknya karena masih menyimpan dendam pada Teddy. Karena sedang buru-buru menjenguk temannya, Teddy meminta ketiga bersaudara itu berfoto sebelum berpisah. Carly dan Larry memarahi Moe karena menolak ajakan Teddy. Akhirnya, mereka mengingat uang bekal dari suster kepala dan mereka berencana untuk menggunakannya sebagai modal usaha bercocok tanam. Beralih ke Teddy, ternyata ia menikah dengan Lydia yang berniat membunuhnya. Teddy menunjukkan foto Moe, Carly, dan Larry, dan hal itu membuat Lydia sangat terkejut. Beralih kepada ketiga bersaudara itu, ternyata mereka memilih untuk menanam ikan. Dan lebih parahnya lagi, mereka bercocok tanam di sebuah lapangan golf. Akhirnya, polisi kembali datang dan kembali mengejar mereka. Mereka terjebak di sebuah lorong buntu dan mereka mencoba membobol pintu yang ada di sana. Di dalam ruangan itu, Larry dan Carly kembali menyalahkan Moe karena telah menolak tawaran Teddy. Moe yang tidak mau kalah, akhirnya berkelahi dengan kedua saudaranya itu. Mo, you're the cause of all of our problems since day one. You should have gone to live with Teddy's folks back when they wanted to adopt you. Akhirnya, Larry dan Carly marah dan mulai menyinggung perasaan Moe. Akhirnya, ketiga bersaudara itu memilih untuk berpisah. Setelah ditinggal, ternyata Moe sedang berada di ruangan audisi dan tanpa sengaja, akting Moe menarik perhatian para pencari bakat. That is exactly what we're looking for. Congratulations, sir. You are the newest cast member of the world's #1 rated reality show. Akhirnya, Moe mendapat pekerjaan baru sebagai artis. Sementara itu, Larry dan Carly mencoba berjualan es krim di depan kebun binatang. Ternyata Meg dan Lydia sudah mengintai mereka dan sedang berencana untuk membunuh mereka. Lydia membantu Meg masuk ke dalam kebun binatang itu. And hurry up! Ternyata, Meg masuk ke dalam kandang singa dan beruntungnya, singa itu telah dirantai. Sementara itu, Carly memberikan kacang kepada seekor lumba-lumba. Mereka berdua berusaha untuk menyelamatkan lumba-lumba itu. Saat Teddy dan Lydia sedang berada di kamar, mereka tak sengaja menonton reality show yang menampilkan Moe. That's Mo. He's on TV. My man. Who asked you, musclehead? Mo,
Can't just go around hitting. What can I do? Sementara itu, Carly dan Larry mulai khawatir kepada Moe dan mereka mulai mencarinya. Hingga pada suatu ketika, mereka menyaksikan Moe di acara reality show. Mereka sangat senang melihat Moe sudah hidup bahagia. Akhirnya, Carly dan Larry mencoba meminta bantuan Teddy untuk masalah utang panti. Kebetulan, ayah angkat Teddy ada di sana dan mereka langsung mengutarakan tujuan mereka. Ayah Teddy menolak dan di sini terungkap fakta mengapa ia menukar Moe dan Teddy. We're both lazy bums like Mo, but we're not. No, I never thought of Mo as lazy. What happened was he wanted us to go back for you two, and it was too much for us. He wouldn't go without us? No, he wouldn't. Hey. Setelah itu, Carly mengetahui fakta bahwa Lydia adalah istri Teddy dan Meg adalah sahabatnya. Setelah itu, mereka mendatangi Moe dan langsung meminta maaf. That's no rat. It's Nippy. Karena merasa Teddy dalam bahaya, mereka bergegas pergi untuk memperingatinya. Sementara itu, di pesta anniversary Teddy, Lydia dan Meg kembali merencanakan pembunuhan Teddy. Di saat yang sama, ketiga bersaudara mendatangi pesta itu. Moe langsung mencari Teddy, namun Larry dan Carly malah sibuk menyantap hidangan pesta. What are you grubworms doing? Getting seconds on lobster. Hey, come here. Karena keributan itu, Lydia menyadari kedatangan ketiga bersaudara itu. Meg dan Lydia langsung memerintahkan security untuk mengejar ketiga bersaudara itu. Saat mencoba kabur, mereka tak sengaja masuk ke dalam kamar Teddy yang terlihat sedang sakit. Di saat Lydia dan Meg datang, mereka langsung menjelaskan niat jahat Lydia kepada Teddy. Akhirnya, Teddy menyadari niat jahat dari istri dan sahabatnya itu. Think about it, Mac. Good work, Dad. Tanpa diduga, ternyata semua hal tersebut adalah ide dari ayah angkat Teddy dan Lydia. Akhirnya, mereka semua pergi agar tidak merusak pesta itu. Dan di sini terungkap alasan dibalik rencana ayah Teddy. Son, I didn't get rich simply by lawyering. I married into it. Why'd it have to come to this, Dad? Unfortunately, when your mom passed away, she left everything to you. So you were just using me to do your dirty work. What's so funny, Butterbean? Nippy's whiskers are tickling me. Karena ulah tikus itu, mobil mereka terjatuh ke sungai. Mereka semua terjebak di dalam mobil itu. There's 1,000 pounds of water pressing against that glass. Great! How could this possibly get any worse? Wait a minute! Does anyone have a lighter? I got all these stupid, easy, light, waterproof safety matches. Oh, give me that. Maybe that's not the... Akhirnya, mereka semua bisa mencapai permukaan. Para penjahat ditahan oleh pihak berwajib, dan Teddy berterima kasih kepada ketiga temannya itu. So what can I do to pay you guys back for saving my life? Can you give us $830,000 to save the orphanage? No. That guy that adopted me, he shipped me off to military school when I was 7. And you expect me to just give money to the women who handed me over to that monster? Namun sayangnya, Teddy tidak mau membantu masalah keuangan dari panti itu. Akhirnya, mereka kembali pulang dan melihat panti sudah ditutup. Namun, mereka mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Ternyata, panti asuhan mereka sudah pindah dan bahkan sudah berubah jauh lebih mewah. Mr. Bernice? Hi, sister. Hello, moron. Anak-anak panti menyadari kedatangan ketiga bersaudara itu.
Ternyata, panti itu adalah hasil jeripaya mereka. Pihak reality show ingin merekrut ketiga bersaudara itu dalam acaranya. Ternyata, Teddy juga berubah pikiran dan mau membantu membayar DP dari utang panti asuhan itu. Teddy dan istri barunya berencana untuk mengadopsi anak. Setelah mencelakai Suster Rosemary, mereka akhirnya kabur dari sana. Dan film pun selesai. Film ini mengandung dark jokes yang sangat keterlaluan. Namun hal tersebut justru sangat menghibur. Dari film ini kita belajar bahwa niat baik yang tulus akan membuahkan hasil yang baik juga, sedangkan niat buruk tetap akan mendapat karma yang setimpal. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video berikutnya.